Shalom, selamat sore. Yang saya hormati Ibu Pengampu Mata Kuliah Kapita Selekta Sumba. Nah, dalam kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa hal poin penting mengenai asal-usul orang Sumba berdasarkan penelitian di situs Lambanapu. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja saya memaparkan materi yang topiknya melacak jejak leluhur orang Sumba. Nah, sebagai yang kita ketahui bersama bahwa Pulau Sumba identik dengan sebutan Pulau Marapu, Pulau Cendana ataupun Pulau Kuda Sandalwood. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2018 Pulau Sumba dikategorikan sebagai pulau terindah di dunia dalam majalah traveling, yaitu Focus Magazine di Jerman waktu itu. Kemudian Pulau Sumba juga identik dengan pulau ikonik pada tahun 2010 dan sekaligus dikatakan sebagai Pulau Savana ataupun Pulau Seribu Bukit. Kemudian kita masuk pada teori tentang nenek moyang orang Sumba di Indonesia. Yang pertama ada teori out of Africa yang didasarkan pada ilmu genetik dan temuan arkeolog. Sedangkan teori yang kedua, teori out of Taiwan yang didasarkan pada ilmu linguistik dan temuan arkeolog. Nah, menurut teori Afrika, orang Indonesia dan juga orang Sumba itu berasal dari benua Afrika yang mula-mulanya menetap di Pulau Papua. Sedangkan menurut teori Taiwan, migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Pulau Formosa, Taiwan melalui Filipina sekitar 2500 sebelum Masehi dan sampai di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, bukti utama teori ini adalah persebaran bahasa-bahasa Austronesia seperti Melayu, Jawa, Tagalog, dan Maori. Kemudian masuk pada penelitian tentang penutur Austronesia di Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Nah, pada tahun 2016 dan 2018 di Pulau Sumba itu, khususnya di NTT, terkait dengan hasil penelitian arkeologi di situs Melolo pada tahun 1972 dan 1990-an, sejak sekitar 3000 tahun lalu di wilayah Nusa Tenggara Timur telah dihuni oleh penutur Austronesia dan budaya Neolitiknya. Melalui keterampilan berlayar, mereka menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, melalui sungai hingga ke hulu dan kemudian tinggal menetap di sana. Nenek moyang orang NTT khususnya Pulau Sumba, di Pulau Sumba bagian barat khususnya, ada kawasan yang genetik mayoritasnya itu bertipe Melanesia, sedangkan di Sumba bagian timur mayoritas bertipe Austronesia. Kemudian masuk pada penelitian arkeologi di Sumba. Pada tahun 1956 itu penelitian yang dilakukan oleh Van Hickeren di Melolo, dan pada tahun 1978 penelitian dilanjutkan oleh Pusli Arkenos, dan pada tahun 2016 sampai 2018 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau sering disebut Puslit Arkenas yang dipimpin oleh Retno Handini, yang tujuannya agar mengetahui posisi Lambanapu dalam persebaran dan perkembangan leluhur Austronesia dan budayanya di Sumba. Nah, metode yang digunakan ini yaitu melalui survei, ekskavasi, analisis, dan interpretasi. Hasil penelitian di situs Lambanapu ini yaitu salah satunya kubur dari masa prasejarah di Sumba Timur dengan hunian di sekitarnya yang ditunjukkan oleh temuan rangka manusia, kubur tempayang, artefak gerabah, perhiasan, manik-manik, dan alat batu. Nah, dari hasil pertenggalan situs Lambanapu menunjukkan bahwa daerah penemuan sudah
daerah penemuan sudah dihuni manusia sejak kurang lebih 2000 tahun lalu. Nah, kemudian bentang alam Sumba Purba berbeda. Kemudian bentang alam Sumba Purba berbeda dari bentang alam Sumba masa kini, karena secara teori manusia penghuni awal situs Lambanapu hidup dekat pantai dan muara sungai Kamaniru Purba. Kemudian masuk pada temuan di situs Lambanapu. Di dalam situs Lambanapu di Sumba Timur ditemukan sebuah kotak yang berisi tulang belulang manusia dan hewan. Kemudian juga ada tempayan kubur dari tanah liat, mangkok dari perunggu yang menjadi wadah kubur, manik-manik dan gelang dari kerang. Nah, kemudian terdapat 6 kotak ekskavasi dengan puluhan tempayan kubur milik orang-orang yang pernah hidup 2000 tahun lalu. Kubur itu terdiri atas 3 susun. Pada biasanya kuburan orang-orang Sumba di wilayah ini hanya terdiri dari 2 susun saja. Melalui sistem penguburan ini diketahui bahwa dahulu mereka mengenal konsepsi kepercayaan. Selain itu terdapat temuan pecahan gerabah dan perhiasan seperti manik-manik atau biasa orang Sumba katakan muti. Kemudian juga ada gelang dari kerang dan kerangka manusia. Nah, kesimpulan dari temuan ini bahwa terkait dengan teori Out of Taiwan tentang persebaran leluhur Austronesia ke Indonesia, situs Lambanapu menunjukkan sudah ada manusia yang menghuni Pulau Sumba itu sejak 3000 atau 2500 tahun lalu. Nah, hasil analisis rangka di situs Lambanapu menunjukkan bahwa adanya campuran antara 2 ras, yaitu ras Mongoloid yang menunjukkan adanya campuran antara penutur Austronesia dan Austrosiatik. Kemudian data arkeologi, genetika dan bahasa yang diperoleh di situs Lambanapu menunjukkan leluhur orang Sumba itu merupakan campuran antara 2 ras, kurang lebih sama dengan populasi yang penghuni zona Wallace pada umumnya. Nah, demikian pengetahuan pemahaman saya mengenai asal-usul orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeolog situs Lambanapu. Mohon maaf jika penyampaian dan pemahaman saya kurang tepat di hadapan ibu dan teman-teman mengenai materi ini. Untuk itu saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.